Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Spesial Dialog bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Anies Baswedan menuntaskan tugasnya memimpin ibu kota dan melayani warga Jakarta. Dalam 5 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, apakah misi seorang Anies Baswedan untuk memajukan kota Jakarta sekaligus membahagiakan warganya sudah tuntas diwujudkan? Kita akan langsung berbincang bersama Bapak Anies Rashid Baswedan. Pak Anies, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Metro TV. Apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, Pak. Pak, Anda kan sudah menyelesaikan pekerjaan besar selama 5 tahun memimpin ibu kota. Dari tahun 2017, transformasi ibu kota Anda mulai sampai saat ini tahun 2022. Apakah Anda merasa upaya membangun kota Jakarta sudah Anda tunaikan semuanya? Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa selama 5 tahun ini apa yang kita rencanakan dari awal, yang dijanjikan, kita bisa laksanakan. Sempurna belum, tapi kita merasa bersyukur bahwa begitu banyak transformasi kita kerjakan di Jakarta. Yang kedua, kita menemukan tantangan-tantangan baru di perjalanan yang kemudian kita jadikan sebagai program-program baru. Jadi Jakarta ini adalah pusat perekonomian. Jakarta juga tempat di mana simpul keindonesiaan itu dijaga, karena disinilah seluruh unsur yang ada di Republik ini itu berkumpul. Jadi ketika membangun Jakarta, ini sebagai contoh bagaimana kita melakukan reform di Jakarta. Misalnya tadi soal transportasi. Kita melihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jakarta jumlahnya banyak sekali. Itu motornya 13 juta, mobilnya 3 juta. Jadi 16 juta yang tercatat di Jakarta. Sebutlah yang tercatat sama dengan penduduk. Penduduknya 11 juta, kendaraannya 11 juta. Ya tentu saja menjadi masalah. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya bukan sekedar kita ngatur soal plat nomor, ganjil genap, kemudian ada pengaturan rute-rute, tidak. Tapi kita harus memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini contoh. Jadi inilah yang kita coba lakukan di Jakarta. Misalnya kesehatan. Di Jakarta ini salah satu masalah yang keluarga di Jakarta itu merasa prioritas adalah masalah jaminan kesehatan. Begitu kami bertugas, maka salah satu fokusnya adalah meningkatkan jaminan kesehatan seluruh warga Jakarta. Alhamdulillah Jakarta sejak 2017 sekarang universal health coverage. Jadi kami bersyukur atas apa yang sudah dijalan di Jakarta. Sempurna, kami jauh dari sempurna. Tapi capaian-capaian ini boleh kita syukuri, dan ini bagian dari membangun Jakarta berkelanjutan. Ada tantangan tapi ada pencapaian seperti itu. Kita bedah satu-satu mengenai pembangunan integrasi antar moda transportasi publik. Apabila saya melihat data ini tahun kemarin, Pak, tahun 2021 Jakarta kota pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan penghargaan Sustainable Transport Award, dan kita juga lihat beberapa waktu yang lalu bahkan Pak Anies ini menjadi sopir angkot Jaklingko dadakan, berbicara dengan para penumpang, mendengar harapan dari para penumpang. Apa sebetulnya yang membuat Anda concern terutama mengenai kualitas angkutan publik? Gini, kota modern maju pasti punya fasilitas transportasi umum yang memadai. Karena mobilitasnya harus efisien. Nah, kita di Jakarta ini punya transportasi umum, bukan nggak punya, punya. Selama berpuluh-puluh tahun ada. Semua yang pindah ke Jakarta pasti pernah naik bis kota, pernah naik angkot. Tetapi itu berjalan sendiri-sendiri, tidak berjalan sebagai satu sistem. Sehingga kalau naik angkot, bayar naik angkot, pindah naik metro mini, bayar naik metro mini, pindah lagi naik Transjakarta, bayar Transjakarta, naik itu. Pindah-pindah itu bayar-bayar sendiri-sendiri. Yang kedua, rutenya nggak nyambung. Nanti ketika sampai lokasi harus pindah pakai ojek. Apa gunanya naik kendaraan umum kalau sampai satu tempat nggak bisa nyambung? Kemudian manajemen yang sendiri-sendiri. Nah, yang kami lakukan adalah mengintegrasikan. Jadi transportasi umum, misalnya nih saya beri gambaran, ada transportasi umum macam-macam nih. Ada metro mini, ada Kopaja, ada Transjakarta, ada angkot, ini satu kesatuan, terus ada penumpang. Ini selama ini bertransaksi mereka. Terus kami di pemerintah jadi regulator. Kami bikin aturannya, kami bikin rutenya, kami buat SPM-nya, standar pelayanan minimal. Kami lihat aja nih mereka bertransaksi nih. Selama berpuluh tahun begitu. Nah, yang kemarin kami ubah. Apa yang terjadi?
kami membeli jasanya perusahaan-perusahaan transportasi Jakarta. Jadi angkot dan lain-lain itu mereka menjual jasa ke pemerintah, bukan ke penumpang. Yang bayar pemerintah. Bayarnya apa? Per kilometer. Jadi misalnya angkot itu harus jalan 100 km per hari. Penumpangnya 5 atau 10, dia ngikutin kilometer. Dan bagi mereka apa yang terjadi? Ada kepastian pendapatan. Nggak usah balapan, rebutan penumpang, tidak usah ngetem, tidak usah juga mereka menolak rute yang sepi penumpang, karena semua rute dibayarnya berdasarkan kilometer. Betul. Oke. Yang kedua, penumpangnya tidak bayar ke operator lagi, penumpangnya bayar ke Pemprov per jam, jumlahnya 3 jam. Okay. Kalau mereka menggunakan kendaraan umum, maka mereka tap pakai ada kartunya, selama 3 jam pindah-pindah tidak ada biaya tambahan. Oke. Dengan cara seperti itu, maka penumpang mendapatkan pelayanan yang baik, yang memberi pelayanan merasakan kepastian pendapatan. Jadi kemudian kualitas angkutan umumnya meningkat. Sekarang coba dilihat, angkot-angkot jadi bagus. Tidak ada lagi angkot-angkot yang rusak. Semuanya maintenance-nya baik karena biayanya sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, lalu lihat angkutan-angkutan lama. Kalau ketemu Kopaja, ketemu Metro Mini, nggak ada lagi. Bukan dilarang. Mereka sekarang punya kepastian, punya kontrak dengan pemerintah, punya kepastian pendapatan. Mereka bisa financing ke bank. Armadanya diperbarui. Oke. Kenapa kemudian kita dapat Sustainable Transport Award? Ya. Sustainable Transport Award itu diberikan bukan karena kita dianggap sudah memiliki public transport yang sangat baik. Kita masih kalah dibanding Singapura, dibanding Tokyo, transportnya. Tetapi lompatan perubahannya kita tertinggi di dunia. Jadi mereka mengukur perubahannya, berapa banyak perubahannya. Apa yang terjadi perubahannya? 1, coverage transportasi dulu hanya 42%, tahun 2017 sekarang hampir 90%, naik 2 kali Pak. Oke. Jadi wilayah Jakarta yang tercover public transport. Yang kedua, jumlah penumpangnya. Ya. Asalnya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Nah itu yang kemudian salah satunya membuat mereka melihat ada perubahan serius. Dan saya harus sampaikan di sini bahwa saya bersyukur bukan karena rutenya tambah, bisnya tambah. Yang saya bersyukur itu apa? Naik tuh penumpang per hari dari 350 jadi 1 juta. Itu artinya ada lompatan jumlah penumpang, perubahan perilaku dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, Pak Adis, mengenai perubahan pola ataupun perilaku ini kan memang salah satu tujuannya untuk kemudian menyediakan transportasi publik yang nyaman dan terkoneksi adalah mendorong orang untuk kemudian berpindah dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik untuk juga mengurai kemacetan. Namun apabila kita lihat kan kemacetan masih saja terus terjadi. Bagaimana tanggapannya Pak? Sama. Lihat, jadi gini, transportasi umum itu memberikan kepada kita kenyamanan. Ya. Kalau dibandingkan dengan kendaraan pribadi, Anda harus pegang setir sendiri, pegang motor sendiri. Kalau naik kendaraan umum, maka Anda bisa sambil kerja, sambil komunikasi, sambil baca buku, sambil melakukan banyak hal. 1, kenyamanan. Yang kedua, kepastian waktu. Ya. Lihat saja di jalur-jalur yang kita sudah siapin itu dedicated line, maka pada saat kendaraan pribadi itu macet, maka angkutan umum kita jalan terus, nggak ada kemacetan tuh. Di tempat-tempat yang kita sudah siapkan. Kita berharap nanti semua wilayah Jakarta punya jalur-jalur itu. Jadi memberikan kepastian di sisi waktu. Kemudian yang ketiga, transportasi umum ini menekan biaya. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, di Jakarta ini kami sudah hitung, datanya menunjukkan hampir bisa sampai 30% dari spending per bulan itu untuk transport. Ketika menggunakan kendaraan umum, maka itu bisa turun sampai 8%. Jadi naik kendaraan pribadi itu artinya beli bensin, ada energi ekstra, kemudian tidak bisa produktif selama perjalanan. Pakai kendaraan umum, biayanya lebih murah. Ada kenyamanan, ada kepastian. Nah, bagaimana dengan kemacetan? Kemacetan itu adalah tentang jumlah kendaraan dengan panjang jalan. Tokyo itu adalah kota dengan public transport salah satu yang paling modern dan paling lengkap.
kemacetannya lebih tinggi daripada kita. Dia nomor 17 di dunia. Oke. Saya mengatakan bahwa yang namanya kemacetan itu bukan langsung selesai ketika ada public transport. Tetapi kalau kalau negara menghadirkan public transport, warga merasakan kenyamanan. Nah, makin banyak merasakan kenyamanan, maka jumlah penumpang makin tinggi. Kalau jumlah penumpang makin tinggi, maka satu, kualitas udara kita menjadi lebih baik. Yang kedua, kemudian volume jumlah kendaraan dari jarak jauh apalagi itu makin menurun. Tetapi tidak pernah otomatis. Bahwa naiknya kendaraan umum itu kemudian langsung otomatis berdampak kepada kemacetan. Kalau Fitri boleh lihat di kota-kota modern dunia, itu kalau pagi dan sore, walaupun public transportnya itu sudah luar biasa, lihat London, lihat Tokyo, banyak tuh kota-kota, sebutlah kota-kota itu semua, kalau sudah pagi dan sore, ya tetap macet. Tapi orang memilih kendaraan umum, karena apa? Ada kepastian waktu, ada kenyamanan, dan ada biaya murah. Pak Anies, tapi kalau misalnya kita fokus pada penanganan kemacetan, terutama di ibu kota, menurut Anda apa upaya yang masih bisa didorong ataupun mungkin yang belum maksimal dilakukan, Pak? Pada saat ini kita masih memberikan kelonggaran di aspek perpajakan dan kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi di situ kita belum mengatur. Sehingga di kota-kota yang sudah padat oleh kendaraan bermotor ada aturan. Terus yang ketiga, parkir kita luar biasa murah. Selama parkirnya murah, ya kita akan leluasa naik kendaraan motor. Lihat kota-kota besar dunia lainnya. Nah, kami semula berencana melakukan perubahan itu. Tapi kami tidak mau melakukan perubahan sebelum transportasi umumnya terbangun. Karena tidak fair. Kami tidak mau menghukum rakyat di Jakarta dengan pajak yang tinggi, dengan tarif parkir yang tinggi, sebelum public transport itu tuntas. Nah, kami bersyukur sekarang jangkauannya sudah 90-an%. Jadi di mana saja warga Jakarta bisa menjangkau. Yang sekarang perlu ditambahkan adalah jumlah armadanya supaya jarak antar kendaraan itu tidak terlalu lama. Misalnya kalau sekarang setengah jam, mungkin bisa menjadi 10 menit, sehingga orang merasa kalau pakai kendaraan umum itu kapan saja bisa berangkat. Nah, ini contoh PR yang harus kita tuntaskan ke depan. Jakarta ini termasuk kota dengan harga parkir termurah di dunia. Nah, kita semua nggak kepengen harga parkir mahal. Tapi kalau kita semua kepengen harga parkir murah, artinya kita semua naik transportasi mobil. Iya kan, parkirnya murah kok gitu. Nah, tapi begitu parkirnya menjadi mahal, maka naik kendaraan umum menjadi hemat. Tapi itu lagi saya katakan, kendaraan umumnya harus kita tuntaskan dulu. Nah, target kami di Jakarta mencapai angka 4 juta di tahun 2030. Kita berbicara mengenai pembangunan jalur pejalan kaki atau trotoar. Anda sempat mengatakan fasilitas trotoar ini membuat warga sehat dan setara. Penjelasannya seperti apa, Pak? Gini, sebuah kota yang mengandalkan transportasi pribadi, mobil pribadi, motor pribadi, pasti nggak bangun trotoar, pasti. Kenapa? Yang dari rumah ke garasi naik mobil, naik motor, sampai tempat kerja, tempat parkir, nggak perlu ke trotoar. Tapi begitu kita bangun public transport, otomatis pasangannya trotoar. Jadi transportasi umum dan trotoar itu pasangan. Dan inilah yang terjadi di Jakarta. Bertahun-tahun trotoar tidak pernah jadi prioritas. Kenapa? Karena kita menganggap yang namanya alat transportasi itu bermotor. Saya kumpulkan kita semua nih dalam sebuah rapat diskusi di awal saya bertugas. Saya tanya begini, apa alat transportasi yang semua orang punya? Jawab sepeda motor. Saya jawab bukan, kaki. Itu alat transportasi semua orang punya. Selama kita tidak menganggap kaki itu alat transportasi,
dan negara tidak menganggap kaki itu alat transportasi, maka negara tidak bangun fasilitas untuk kaki. Nah, gimana orang mau jalan kaki kalau kaki tidak dianggap sebagai alat transportasi? Nah, kami ubah tuh prioritasnya. Nomor 1, transportasi dengan kaki. Nomor 2, transportasi dengan sepeda bebas emisi. Nomor 3, transportasi dengan kendaraan umum. Nomor 4, transportasi kendaraan pribadi. Jadi urutan pembangunan diubah. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah, dengan terganggu penganggarannya COVID saja, itu kita bisa membangun 241 km trotoar di Jakarta. Oke, jadi bukan hanya di Sudirman Tamrin, walaupun yang paling banyak fotonya di situ, tapi seluruh Jakarta. Dan mengapa mensetarakan? Transportasi umum dan trotoar adalah cara kita bisa membangun perasaan kebersamaan, dan itu juga membangun kebiasaan baru. Saya beri contoh ilustrasi soal ini. Begitu naik kendaraan umum, begitu jalan di trotoar, maka tidak ada lagi jalur VIP, tidak ada lagi kursi VIP, tidak ada lagi orang atas atau bawah. Sama. Mau pejabat tinggi, mau CEO, mau pengangguran, mau orang nggak punya pendidikan, itu ngantrinya tiket sama. Masuknya tempat pembayaran sama. Duduknya sama, berdirinya sama, keluarnya sama, jalurnya sama, sampai di trotoar sama. Trotoar itu walaupun di tempat seperti Jalan Jenderal Sudirman yang harganya tanahnya paling mahal di Republik ini, orang jalan di situ nggak merasa minder. Oh, ini jalan kita semua kok. Jadi kita ini membangun Jakarta, membangun infrastruktur itu dengan tujuan-tujuan sosiologi yang harus dicapai. Itu tadi saya beri ilustrasi kenapa soal kesetaraan ini penting. Karena kota kita ini tanpa kita sadar itu memisah-misahkan kita. Kita selalu bicara ingin bangun persatuan, ingin bangun kebersamaan. Bagaimana caranya bangun persatuan kebersamaan kalau kita dipisah-pisahkan terus? Dan pemisahan itu tanpa kita sadari. Itu contohnya. Kawasan Bundaran HI. Di situ ada 3 mall. Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Tamrin City. Yang ke Plaza Indonesia nggak pernah masuk Tamrin City. Yang masuk Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia, nggak berani masuk Grand Indonesia. Terus kita bilang mau bersatu, nah kita terpisah-pisah. Semua, kenapa? Karena saya istilahkan ruang ketiga. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu tempat kerja, ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang bersama ini selama berdekade, bertahun-tahun diserahkan kepada swasta. Nah, swasta kalau membangun sebuah fasilitas, memang harus menentukan segmen, nggak bikin. Jadi bukan salahnya swasta, ini bukan salah. Cuman pemerintah tidak memasukkan tujuan sosiologi, tujuan-tujuan non infrastruktur keras sebagai bagian dari capaian. Nah, saya kemarin sampaikan kalau kita membangun sesuatu, jangan hanya membayangkan transportasi umum untuk alat pemindah badan, tapi alat transportasi umum itu untuk membangun kebiasaan baru, untuk membangun perasaan kebersamaan. Baik, Pak Anies tadi sudah menyinggung mengenai transportasi sepeda. Ini kalau misalnya kita lihat di Jakarta sudah ada 103 km jalur sepeda dari target 535,68 km di tahun 2026. Apakah kemudian ini membuat Anda memang concern sekali? Kita bersyukur sekali bahwa sudah tercapai 20%, padahal sampai tahun 2026 tuh. Jadi kita masih ada 4 tahun lagi nih untuk menuntaskan. Kami targetnya 500 km. Lagi sepeda ini harus kita ubah cara pandang kita terhadap sepeda. Sepeda sebagai alat sport menjadi sebagai alat transport. Sehingga nggak perlu pakai baju khusus, nggak perlu pakai sepatu khusus, tapi sepeda bisa apa saja. Dan saya ingin mengundang kepada produsen sepeda. Buatlah sepeda-sepeda untuk urban bike. Jadi ada racing bike, ada mountain bike, ada juga urban bike, city bike. Apa sih tandanya? Tandanya itu tingkat keterpunggungan tuh. Makin membungkuk berarti itu makin sports tuh. Kalau naik sepedanya membungkuk, nah itu balap tuh. Kalau naiknya agak miring, ini mountain bike. Tapi kalau city bike itu tegak. Nah, kita membangun itu untuk apa? Supaya warga lebih banyak menggunakan sepeda. Nah, saya tidak menganjurkan semua orang ke kantor pakai sepeda. Rumah kita bisa jadi jauh-jauh. Tapi siapkan sepeda di tempat kerja. Sehingga kalau mau pergi siang, mau pergi yang dekat-dekat, naiklah sepeda. Jadi sepeda ini bagian dari
membuat kota kita menjadi ramah lingkungan, penggunanya pun lebih sehat, dan mobilitas yang dekat-dekat itu, yang relatif dekat ya, itu bisa dikerjakan secara bebas emisi. Gitu. Oke. Nah, Pak Anies, mengenai ramah lingkungan, bebas emisi, ini mengenai rencana dan juga potensi ruang terbuka hijau kan sebesar 30% dari wilayah Jakarta. Ada taman literasi juga yang dibangun. Ini sudah sesuai dengan yang ditargetkan belum sih Pak? Alhamdulillah sekarang ini kita bisa sampaikan bahwa 92% warga Jakarta bisa meraih, bisa menjangkau taman dalam jarak 800 meter. Jadi dimanapun kita tinggal, dalam 800 meter ada taman. Kita kemarin revitalisasi, bangun itu 377 taman se-Jakarta. Dan taman diubah konsepnya. Dari apa? Dari garden menjadi park. Kalau bahasa Indonesia namanya dua-duanya taman. Kalau garden itu adalah untuk ditonton. Kalau park untuk bermain. Nah, kita selama ini menempatkan taman itu untuk ditonton. Salah satu tandanya adalah di rumputnya ada tulisannya dilarang menginjak rumput. Nah, kalau dilarang menginjak rumput, terus rumput untuk apa? Kalau untuk tontonan. Anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang tinggal di kampung, yang tinggal di rumah yang tidak luas, yang tidak punya halaman, ini membutuhkan tempat ruang bersama. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Jadi dua nih. Satu adalah mengurangi jumlah kendaraan dengan pindah ke kendaraan umum. Itu harapannya mengurangi polusi. Yang kedua, menambah ruang terbuka hijau. Dan ruang terbuka hijau itu bukan hanya untuk kualitas udara, tapi untuk tujuan sosiologis tuh, mempersatukan karena orang bisa merasa setara di taman-taman. Nah, artinya ruang terbuka hijau ini menjadi paru-paru ibu kota dan kemudian bisa menjadi ruang interaksi seperti itu ya Pak, terutama di musim kemarau. Tapi kalau di musim penghujan ada lain persoalan seperti itu Pak Anies. Terkait pengendalian banjir nih Pak, ada pembangunan waduk, ada peningkatan kapasitas sungai utama dan area resapan. Sebetulnya seberapa efektif keseluruhan program itu menanggulangi banjir? Ada 3 sumber di Jakarta ini. Satu adalah banjir karena rop permukaan air laut naik. Itu benar banjir, itu solusinya tanggul. Yang kedua adalah air kiriman dari hulu. Karena di hulu ada hujan, kemudian ada 13 sungai masuk Jakarta. 13 sungai ini membawa air dari luar. Jadi walaupun Jakarta tidak hujan, kalau kawasan hulunya lebatnya ekstrim, air itu akan masuk Jakarta. Yang ketiga adalah hujan lokal. Nah, kita hidup di era climate change, di mana hujan itu bisa terjadi ekstrim. Dalam waktu yang singkat, volume airnya tinggi. Nah, di Jakarta ini punya kapasitas. Daya tampung sungai kita itu 2.300 meter kubik per detik. Jadi kalau air masuk di bawah 2.300 aman. Kalau airnya di atas itu 3.000, ya tentu saja akan luber. Sama drainase kita di Jakarta. Drainase kita itu di jalan-jalan biasa itu 50 mm per hari bisa ditampung. Di jalan utama protokol 100 mm per hari. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Satu, waduk untuk menanggulangi air yang dari hulu. Bahkan kita membangun sekarang itu namanya ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai itu artinya sebuah sungai, terus kita siapin di sampingnya seperti waduk. Yang kemudian dia berfungsi untuk menampung air ketika volumenya meningkat, diparkirnya di tempat itu. Ketika airnya normal, tempat itu bisa dipakai untuk bermain warga. Jadi ini adalah tempat tampung air pada saat hujan deras. Kenapa dibuatnya begitu? Kenapa tidak waduk permanen? Karena dalam 1 tahun air meningkat seperti itu mungkin 10-15 kali.
Oke. Itu 10 sampai 15 hari dari 360 hari. Sayang betul tempat itu nggak jadi manfaat untuk semua. Dengan cara seperti itu, pada saat musim hujan dia dipakai untuk menampung, pada saat dia musim kering atau pas ada tidak hujan, dia untuk bermain. Itu contoh. Lalu yang tidak kalah penting adalah sumur-sumur resapan. Begini Fitri, Jakarta ini banyak kawasan yang cekung. Memang datarannya turun. Makanya Jakarta ini banyak nama rawa. Rawa Mangun, rawa bebek, rawa belong, rawa buaya. Karena dulunya rawa-rawa. Itu artinya tempat yang... Nah, di tempat-tempat seperti ini, ketika turun hujan yang deras, dialirkan ke sungai itu naik. Tidak ada rumus air itu bisa naik. Dia harus dipompa. Nah, ketika volume hujannya tinggi, saya beri contoh, kita punya gelas. Gelas itu isinya 200 ml. Tapi kalau dituangin air 1 liter, ya tumpah. Kawasan-kawasan ini kalau ketimpa hujan yang deras, kemampuan kita bisa memompa itu terbatas. Seperti Kampung Melayu, Kemang, dan juga Daan Mogot seperti itu, semuanya, Pak? Coba lihat Kemang. Kemang itu dulu lembah. Lihat aja ketika kita masuk Kemang pasti turun ke bawah. Itu lembah. Artinya ada treatment khusus untuk menanganinya tidak, Pak? Maka itu satu, dibangun sumur resapan yang banyak. Karena sumur resapan yang banyak ini membantu mempercepat turunnya air ketika volume air itu tinggi. Dan tempat-tempat yang kita sudah bangun sumur resapan, kita membangun 28.000 sumur resapan tahun kemarin. Sayang anggaran itu yang harusnya berkelanjutan tidak diteruskan. Disinilah saya sering sampaikan, politik harus berhenti begitu sampai kepentingan rakyat. Karena ketika sumur resapan itu tidak dihentikan, bukan Anies yang gagal, ini rakyat yang jadi kebanjiran. Karena tempat-tempat itu dibutuhkan untuk airnya bisa segera turun. Kalau kita hanya mengandalkan pompa, nggak cukup waktunya. Nah, jadi yang kita lakukan 3 itu. Lalu tapi ada satu hal, Fitri, bahwa kita sekarang bekerja menggunakan ukuran. Ukurannya apa? Ukurannya adalah masa penyurutan genangan dan banjir. Gini, kalau terjadi hujan di bawah 100 mm per hari, nggak boleh banjir. Kalau sampai banjir salah kita. Kan sistem drainase kita sanggup menghandle. Kalau sampai di bawah 100. Tapi kalau hujannya di atas 100 mm per hari, ya pasti banjir. Contoh nih, saya beri contoh ya. Halim Perdana Kusuma itu adalah instalasi angkatan udara. Ruangnya hijau, bersih, tidak ada sampah di situ. Kemudian penuh dengan ruang terbuka. Banjir sampai 40 cm di tahun 2020. Kenapa? Karena curah hujannya 370 mm. 3 kali lipat dari kemampuan sistem drainase kita. Otomatis Halim yang bersih saja itu banjir. Nah, dengan kita melakukan pembangunan sumur-sumur resapan seperti ini, maka proses penurunan itu lebih cepat. Nah, KPI-nya 6 jam. Sesudah hujan berhenti, kalau ada genangan, dalam waktu 6 jam itu harus bisa surut. Karena itu seperti berapa hari ini hujannya lagi ekstrim, berapa kali, misalnya di Kemang kemarin, itu hujannya 140 mm per hari. Itu kita ngitungnya 1 hari. Itu hujannya sesungguhnya terjadinya 2 jam 3 jam, tapi volumenya seperti hujan sehari. Baik. Apa yang dikerjakan? Tim itu sudah datang ke lokasi sebelum hujan turun. Kenapa sudah datang? Udah tahu tempatnya cekung. Tempat-tempat cekung di Jakarta itu setiap kali ada hujan yang deras, kita datang nyiapin pompa. Sambil nungguin hujan apa enggak. Begitu hujan, pompanya langsung dikerjain. Nah, itu sebabnya kenapa membangun sumur-sumur resapan di tempat-tempat yang cekung itu penting dikerjakan. Supaya ketika terjadi hujan ekstrim atau hujan yang lebat, intensif, dia langsung bisa dikendalikan. Pak, apabila kita membaca riset ataupun mengacu pada riset, ini sejumlah hasil riset menyebutkan Jakarta terancam tenggelam, bahkan Presiden Biden juga pernah menyinggung mengenai kasus ini ataupun soal ini. Ini seberapa serius menjadi perhatian Anda? Bagaimana mitigasinya, Pak? Ya, kenapa Jakarta sempat mengalami penurunan permukaan tanah?
karena air tanahnya disedot untuk kebutuhan penduduknya. Begitu air tanahnya disedot, maka sedikit demi sedikit tanah itu turun. Jadi kita harus membereskan akar masalahnya nih. Akar masalahnya tidak ada air. Kenapa tidak ada air? Karena tidak ada pipa pam yang datang ke rumah-rumah mereka. Di Jakarta ini kita pengelolaan airnya dikelola oleh swasta sejak tahun 1997. Berakhir tahun depan. 25 tahun. Itu dikelola swasta. Nah, tahun depan kita bisa mulai melakukan pipanisasi. Sekarang kita sudah siapkan prosesnya untuk bisa menjangkau. Lalu jangka pendeknya apa yang dikerjakan? Yang kita kerjakan membangun pusat-pusat tangki air di kampung-kampung yang land subsidence-nya mengalami proses signifikan atau penurunan permukaan tanah. Nah, kita bersyukur alhamdulillah selama 10 tahun terakhir ini, bahkan mulai tahun 2010 sampai sekarang, itu penurunan permukaan air tanah di Jakarta, air laut di permukaan tanah di Jakarta itu mengalami perlambatan sangat signifikan. Ahli-ahli pun kalau ditanya sekarang bagaimana kondisi Jakarta, mereka akan bilang kondisi Jakarta tidak semengerikan 10 tahun yang lalu. Sayangnya para pengamat-pengamat ini tidak mengupdate data. Datanya itu menunjukkan Jakarta justru relatif aman. Tapi kawasan utara Pulau Jawa lain malah tidak. Kenapa? Karena nggak ada yang memperhatikan. Media jarang melihat apa yang terjadi di kawasan utara Jawa Barat. Itu kawasan itu penurunan signifikan di beberapa tempat lain. Nah, apa yang saya ingin sampaikan buat warga Jakarta, mari kurangi penggunaan air sumur. Jangan itu kurangi itu. Yang kedua, kami di DKI Jakarta akan melakukan pembangunan pipanisasi yang intensif. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bila menggunakan air itu dilakukan sumur resapan daur ulang sehingga dia kembali ke tanah. Pak Anies, kita masih berbicara mengenai fasilitas yang ada di DKI Jakarta, tapi kita bergeser ke fasilitas olahraga seperti Jakarta International Stadium seperti itu. Apakah menurut Anda tuntasnya pembangunan JIS dan pemanfaatannya sudah sesuai dengan harapan Anda? Ya, kita bersyukur sekali. Karena itu salah satu janji kepada warga Jakarta tentang membangun stadion. Dan Jakarta ini nggak punya stadion udah 9 tahun, sejak 2013. Kita bangun stadionnya pun agak beda nih, karena pakai retractable roof. Kenapa dipakai retractable roof? Satu, ini kota yang ada hujan. Separuh dari tahun kita itu diisi hujan. Terus yang kedua, kita ini tinggal di Khatulistiwa, bukan di Eropa. Di Eropa itu kalau stadionnya terbuka, pertandingan jam 2 juga nyaman. Pertandingan jam 10 pagi juga enak, mereka subtropis. Karena itu kita nggak mau copy paste desain dari Eropa ke sini. Kepanasan nggak ada yang tahan main siang. Karena itu kenapa pertandingan sepak bola kita selalu sore dan malam. Karena nggak ada yang tahan kalau main siang. Kenapa nggak tahan main siang? Ya karena nggak ada tutupnya. Kita tinggal di Khatulistiwa. Jadi dari awal saya sampaikan, kita harus buat desain sesuai dengan posisi kita di Khatulistiwa. Kita daerah tropis. Desainnya harus membuat orang bisa bermain sepak bola jam berapapun. Terus yang ketiga, kita rancang untuk multi event. Alhamdulillah itu jadi. Jadi kita sekarang bersyukur. Tapi Fitri, saya ingin sampaikan sedikit. Kami bukan hanya JIS yang standar internasional. Kita bangun 5 lapangan sepak bola di setiap kota dengan rumput FIFA, standar FIFA, standar lapangan yang standar FIFA, dan itu boleh dipakai oleh warga secara gratis. Bahkan saya pasang di situ tulisan gede sekali supaya nanti ke tahun-tahun ke depan jangan ada yang mengubah. Mengubah jadi apa? Mengubah jadi bayar. Kita ini paling seneng bikin namanya retribusi suruh pada bayar. Jangan dong. First come first serve. Jadi tempatnya tulisan gede sekali. Tempat ini berstandar internasional FIFA
tapi tidak boleh dilakukan komersialisasi. Oke. Nah, jadi bukan hanya stadion satu, tapi lapangan untuk rakyat kebanyakan yang berstandar FIFA, sehingga anak-anak dari keluarga yang biasa-biasa saja bahkan prasejahtera bisa merasakan main sepak bola lapangan internasional. Baik, Pak Anies, tapi kita kembali ke JIS terlebih dahulu. Mengenai pemanfaatannya, PSSI sempat menyebut bahwa ada sejumlah persoalan seperti ketersediaan lahan parkir dan akses masuk stadion yang kurang memadai. Tanggapan Anda seperti apa? Ya. Inilah bangunan konsep masa depan. Apa itu masa depan? Satu, desainnya green building. Ya. Yang kedua, mengandalkan transportasi umum. Jadi nggak mengandalkan parkiran kendaraan pribadi. Memang transportasi umum. Jadi di utaranya stadion itu akan ada stasiun. Nanti kalau mau ke JIS, silahkan parkir di seluruh stasiun di Jakarta. Anda naik kereta api, turun di situ. Itulah pendekatan modern. Itulah kota baru di mana orang datang pakai kendaraan umum. Bukan datang pakai kendaraan pribadi. Jadi mohon maaf, memang ada perbedaan paradigma di sini. Paradigma berbasis kendaraan pribadi dengan paradigma kota maju modern menggunakan kendaraan umum. Dan dalam kenyataannya penonton juga kepengen nyaman kok ke stadion itu. Mau apa jam-jaman ngantri untuk parkir. Keluarnya juga jam-jaman. Karena itu memang jumlah tempatnya di sana itu dirancang untuk itu. Nah, sekarang masih ada lahan besar yang nanti akan dipakai untuk ITF. Itu bisa untuk parkir. Jadi saat ini masih ada tempat untuk parkir. Tapi ke depannya memang kita tidak merancang untuk itu. Nah, kalau soal PSSI menganggap ini belum sesuai dengan standar FIFA, ya biarlah rakyat yang menilai kira-kira mana yang tepat ya. Saya nggak mau komentarin itu lebih jauh karena ini semua dari kalau mau membangun stadion seperti ini itu dari mulai perancangannya itu sudah konsultasi dengan prinsip-prinsip FIFA. Kemudian bahkan untuk sebuah stadion itu disebut berstandar FIFA itu bila di luar stadionnya ada 2 lapangan latih yang sama kualitasnya dengan lapangan dalam. Kenapa? Karena 2 klub yang akan bertanding itu pemanasannya di situ. Jadi kalau ada sebuah stadion di luarnya tidak ada 2 lapangan, itu bukan standar FIFA. Karena standar FIFA mengharuskan itu. Nah, biarkan para ahli itu yang mau komentar. Tapi kalau bagi kami, kami membuat stadion ini dengan prinsip green building dan dengan transit oriented berbasis kendaraan umum. Pak Anies, jadi jika tadi kita berbicara mengenai fasilitas dengan standar internasional, ini berbicara mengenai hal itu, Juni lalu kan ada ajang balap internasional yang sudah sukses digelar dan program ini program berkelanjutan, tapi kan kemudian masih ada menyisakan pertanyaan mengenai misalnya terkait penganggaran. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Justru pertanyaan di mana masalahnya. Jadi ini banyak dibicarakan, banyak diramaikan, tapi tidak jelas apa masalahnya. Semua ketentuannya diikuti. Jadi kalau ditanya, saya juga sesungguhnya heran. Ini sesungguhnya apa sih yang dipertanyakan? Sudah diaudit BPK tahun 2020, sudah diaudit tahun 2021, sudah diaudit tahun 2022. Apa coba program yang pernah diaudit sampai 3 kali berturut-turut? Di mana letak? Jadi malah saya ingin tanya, sesungguhnya apa yang harus saya jawab? Apa pertanyaan yang harus saya jawab? Karena menurut Anda semua sudah clear seperti itu ya? Bukan menurut saya, menurut ketentuan. Jadi kalau diberi pertanyaan spesifik saya bisa jawab. Tapi kalau saya tanya apa masalahnya, saya juga heran masalahnya apa. Jadi ini adalah sebuah fenomena di mana yang dipertanyakan nggak jelas apa yang mau dipertanyakan. Coba lihat ketentuannya. Kalau diaudit BPK 3 tahun berturut-turut, terus di mana letak masalahnya? Apalagi penganggaran. Penganggaran itu kalau ada masalah tahun berikutnya langsung bermasalah. Ini dianggarkan tahun 2019, diaudit tuh tahun 2020, diaudit tahun 2021, diulang lagi tahun 2022. Mari kita bekerja untuk Republik. Mari kita bekerja untuk kemajuan bangsa. Mari kita menomorsatukan itu. Dan inilah yang kita kerjakan lewat Formula E. Kenapa sih kok milih Formula E? Karena kita ingin yang ramah lingkungan. Kita ingin balapan masa depan yang mengajarkan kepada kita, pesan kepada kita semua bahwa masa depan transportasi ada di listrik. Itu sebabnya kita punya base listrik sekarang.
Akhir tahun ini kita 100, sekarang udah beroperasi 40. Oke. Yang kedua, kita ingin promosikan Jakarta dan Indonesia. Yang ketiga, kita ingin memberikan manfaat ekonomi. Menurut studi kelayakan penyelenggaraan Formula E, manfaat ekonominya itu 1,2 triliun. Ketika sudah dilaksanakan, salah ternyata. Bukan 1,2 triliun, 2,6 triliun manfaat ekonominya. Jauh lebih besar daripada yang diperkirakan ketika melakukan feasibility study. Oke. Nah, ini adalah sebuah peristiwa internasional di Indonesia yang membawa nama baik Indonesia, dan penyelenggaranya pun dari yang dunia internasional semua bilang this is one of the best racing ever for Formula E. Oke. Penuh jumlah penontonnya, exposure-nya, dan kerapian pengelolaannya. Jadi kami bangga ini dengan tim yang pada bekerja itu. Dan mereka yang pada bekerja setengah mati itu sampai hari ini tuh sambil ketawa senyum. Ini apa yang dipersoalkan? Baik. Oke. Indonesia menyelenggarakan Asian Games. Indonesia menyelenggarakan MotoGP. Indonesia menyelenggarakan Formula E. Yang semuanya membawa nama Indonesia berada di level dunia. Oke. Tapi kami yang terus-menerus ini dicek, monggo dah dicek. Makanya saya mau tanya apa masalahnya. Kalau masalahnya ada, kami jawab. Oke Pak, kita sudah banyak berbicara mengenai fasilitas ataupun tadi ajang internasional yang digelar di DKI Jakarta. Artinya kan ini tidak hanya membangun kotanya, next kita akan berbicara membangun warganya Pak. Ini Jakarta kan merupakan rumah besar bagi masyarakat multi etnis, multi agama. Nah bagaimana Anda memberikan perhatian kepada hak beragama? Ya, alhamdulillah di Jakarta kita bersyukur 5 tahun ini. Boleh dicek apakah ada kebijakan intoleran, apakah ada kebijakan diskriminatif, apakah ada kebijakan yang tidak memfasilitasi semua agama. Semua terfasilitasi. Misalnya nih contoh, kami bangun trotoar, kami bangun kendaraan umum. Untuk apa sih? Bangun perasaan kesetaraan. Ketika naik kendaraan umum tuh nggak ada lintas agama, lintas etnis, sama gabung semuanya. Jadi ketika kita mempersatukan itu, jangan hanya selalu diseragamin. Saya seragam Jawa, saya seragam Sunda, saya seragam itu kemudian dijajarin, oh bersatu. Bukan hanya itu. Tapi membuat fasilitas umum yang menyetarakan. Terus yang kedua, semua hari-hari besar keagamaan didapat kesempatan dirayakan yang sama. Okay. Menjelang Idul Fitri, warga Jakarta, umat Islam boleh takbiran lagi. Karena pernah dilarang di kota ini takbiran. Boleh takbiran lagi. Menjelang perayaan Natal, silahkan umat Kristen untuk mengadakan Christmas Carol. Dan kemudian Christmas Carol tuh di trotoar, di pinggir, di taman-taman. Pertama kali dalam sejarah Republik ini bahwa umat Kristen bisa merayakan di tempat-tempat publik. Oh ini tanah kita semua, ini kota kita. Begitu juga dengan umat Hindu, begitu juga dengan umat-umat yang lain. Bahkan kalau boleh saya cerita sedikit nih, ada umat Hindu Tamil yang sejak kemerdekaan nggak pernah bisa dapat izin untuk punya kuil. Dan mereka di sini perlu beribadah sama dengan umat Hindu di Jakarta. Sejak kemerdekaan sampai sekarang mereka tidak pernah punya tempat untuk kremasi sendiri. Sehingga banyak dari mereka yang kalau kondisinya berat terpaksa tidak dikremasi di Jakarta. Karena kremasi Jakarta semuanya swasta, mahal. Yang tidak mampu nggak bisa. Nah, ketika bicara tentang Indonesia, tentang Jakarta, kesetaraan itu diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata. Bukan simbolik saja. Dan itulah yang dikerjakan 5 tahun ini. Apakah itu kemudian yang mendorong Anda memberikan izin bagi pembangunan sejumlah tempat ibadah yang mungkin di era sebelumnya sempat bandek, tapi di era kepemimpinan Anda ini izinnya keluar cukup banyak seperti itu Pak Anies?
Prinsipnya begini, yang namanya izin itu, kalau ketentuannya dipenuhi ya diberikan. Izin ini adalah sesuatu yang normal-normal saja. Ikuti prosedur, ikuti ketentuan, dapat izinnya. Dan kami tidak mau diskriminatif. Hanya karena seseorang berbeda agama, saya tahan izinnya. Jangan dong. Justru kita harus memfasilitasi semua. Negara ini diatur pakai undang-undang, pakai peraturan. Tugas kita melaksanakan undang-undang dan peraturan. Supaya apa? Supaya semua merasakan kesetaraan. Jadi sebenarnya yang saya lakukan itu bukan hal yang unik, aneh. Yang saya lakukan adalah penegakan peraturan. Penegakan peraturan. Nah, lalu ada situasi-situasi di mana orang punya kecenderungan tidak setuju. Kami tidak ingin rumah ibadah yang dekat rumah kami untuk agama yang berbeda dengan kami. Itu kan sangat manusiawi. Di semua pemilu agama juga sama. Di situ harus ada langkah persuasi. Datang, bicara. Nah, saya lakukan. Saya datang, bicara, menjelaskan. Bapak, ini aturannya begini. Saya sampaikan, ini nanti dibangun suasana yang teduh, yang tenang. Jadi ketentuan dilakukan. Terus yang kedua, saya harus bicara. Saya datang ke tempat-tempat yang di situ ada permasalahan, diskusi dengan mereka. Diskusi baik-baik. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita diskusi baik-baik, datang dengan itikat baik, menjelaskan dengan baik, maka jalan keluar itu ada. Tapi kalau kita semua mencari jalan buntu, ya ketemunya jalan buntu. Tapi kalau kita cari jalan keluar, ya ketemu juga jalan keluar. Oke, Pak Anis, tapi selain mendirikan tempat ibadah, apa lagi yang sudah dilakukan untuk menjamin kelangsungan aktivitas umat beragama ini? Yang penting, semua umat beragama di Jakarta bisa menjalankan semua kewajiban agamanya dan menjauhi larangannya. Itu yang saya lakukan. Jadi kami ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan di situ kita bahas bila ada persoalan-persoalan yang muncul. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai orang yang bertanggung jawab di Jakarta untuk memastikan ada kesetaraan. Saya pernah sampaikan pada setiap forum ada begini. Kita semua satu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan akan meminta pertanggungjawaban saya. Dan di hadapan Allah nanti saya akan ditanyai bukan saja berapa banyak trotoar dibangun, berapa bagus JIS dilakukan, berapa tertib Formula E dilakukan, tidak hanya itu. Saya akan ditanya, Anis, apakah orang-orang beriman di tempat Anda bertugas bisa menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya? Saya harus jawab, sudah dikerjakan. Bahwa orang-orang beriman bisa menjalankan kewajibannya dan bisa menjauhi larangannya. Jadi itu tanggung jawab yang nanti saya harus sampaikan. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlewat. Ini bicaranya bukan soal pertanggungjawaban, ini soal pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kita coba bangun di Jakarta. Jadi ya, Fitri, kita pernah melewati masa ketegangan antar umat. Pernah itu. Dan saya sering sampaikan pada semua, yuk kita lihat. Udah jalan 5 tahun. Udah jalan 5 tahun. Apapun label yang pernah diberikan, tunjukkan buktinya. Apakah label-label itu menemukan pembuktiannya? Saya udah kerja 5 tahun. Kalau dulu, tahun 2017 saya belum jadi gubernur. Maka siapapun bisa memberikan imajinasi tentang saya dan tentang kebijakan saya. Karena itu imajinasi, saya belum menjadi bertugas. Sekarang saya sudah tugas jadi gubernur, sudah menjalani ini 5 tahun. Oke? Lihat nih selama 5 tahun ini nyata, rekor. Bukan imajinasi. Kalau masa pemilu apalagi, lawan pasti ngasih imajinasi yang negatif pada lawannya di mana-mana. Saya juga nggak usah protes, namanya juga pemilu. Biasa. Tapi ketika sudah bekerja, lihat nih, apakah sesuai dengan imajinasi itu. Bila digambarkan intoleran, bila digambarkan diskriminatif, bila digambarkan tidak memberikan ruang pada minoritas. Oke, karena udah kerja 5 tahun. Itu semua terbukti tidak? Kalau tidak terbukti, maka batalkan.
demi objektivitas, dan demi menghormati akal sehat. Dan bagi saya, ini juga bagian dari pertanggungjawaban saya di hadapan diri saya sendiri nanti, di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah selama 5 tahun ini boleh dicek kepada umat, kepada tokoh-tokohnya, bagaimana suasana di Jakarta. Cuman kita ini ya Fitri, karena namanya ketenangan, keteduhan, itu seperti aliran listrik. Ini ruangan ini nyaman, terang, AC-nya juga nyaman, tapi jarang sadar. Makasih PLN, untung PLN bikin ini semua. Tapi kalau ada keramaian, sebut PLN nomor 1. Begitu lampunya mati, PLN disebut. Saya sering sampaikan pada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Tugas kita itu membuat ketenangan, kenyamanan. Belum tentu warga itu menyadari bahwa kenyamanan itu diusahakan. Bahwa kami harus mendatangi tempat-tempat yang tegang. Kami mendatangi tempat-tempat yang potensi masalah. Supaya tidak terjadi ketegangan di masyarakat. Tidak terjadi perasaan ricuh. Itu semua dikerjakan. Jadi ketika ini terjadi selama 5 tahun ini, alhamdulillah kita syukuri, dan kami berharap ketenangan, keteduhan, kebersamaan ini dijaga terus ke depan. Nah, ini kita banyak berbicara, sudah membahas mendalam mengenai 5 tahun kepemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta. Ini kan dinilai menjadi sebuah portofolio yang sangat penting dalam pengalaman kepemimpinan dan juga pengabdian. Sejauh mana Anda meyakini akan menjadi bekal untuk kepemimpinan di tingkat nasional? Saya bertugas di Jakarta ini belajar luar biasa. Setiap hari adalah hari pelajaran. Tadi saya belajar tentang air, belajar tentang transportasi, saya belajar tentang imunisasi dari mulai bayi, saya belajar tentang pengelolaan makam. Jadi saya ini urusannya dari mulai ibu hamil sampai pemakaman, dari mulai kampung kumuh padat, miskin, sampai gedung-gedung tinggi pencakar langit yang super elit. Di kota ini ada orang paling kaya di Republik, ada orang paling miskin di Republik. Jadi selama 5 tahun ini saya tiap hari itu ketemu dengan proses pembelajaran, dan saya bersyukur jajaran DKI yang bekerja bersama dengan saya itu adalah orang-orang yang mumpuni, punya pengalaman, punya jejaring, punya pengetahuan praktis. Jika interaksi itu sebuah pembelajaran yang luar biasa, termasuk menangani urusan ketenangan, keteduhan, lintas, identitas, apakah suku, apakah agama, apakah sosial ekonomi, itu pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Nah, karena itu saya melihat bahwa ini semua memperkaya wawasan, memperkaya pengalaman. Bagaimana nanti pemanfaatannya kita mau cek. Kita harus lihat nanti. Tapi yang saya ingin ajak kepada semua juga begini. Ketika kita berbicara tentang proses pemilihan dan lain-lain, melihat visi misi itu boleh saja, baik-baik saja. Tapi harus ditopang dengan melihat rekam jejak. Kenapa? Karena visi misi itu kan sesuatu yang mau dilakukan masa depan. Yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, yang mendengarkan juga nggak bisa membantah. Yang namanya juga masa depan. Tapi kalau masa lalu, rekam jejak, ketika bertugas apa yang dikerjakan? Ketika bertugas apa yang dihasilkan? Ketika bertugas apa perubahan yang dirasakan oleh warga? Itu nyata. Itu nyata. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan, ini di dalam psikologi, kalau mau memprediksi perilaku di masa depan, ceklah perilaku masa lalu. The best predictor of your future behavior is your past behavior. That's the best predictor. Jadi lihatlah rekam jejak dia. Apa yang dikerjakan, lihatlah baru ke depan. Itu juga kan sama kalau mau rekrutmen di metro, mau wawancara orang, panggil orang misalnya.
pasti lihat CV-nya. Oke. Bukan bertanya besok mau ngapain, lihat CV-nya nih, menghasilkan apa, accomplishment-nya. Kalau dia penuh dengan prestasi, besok akan berprestasi. Bila dia minim prestasi, besok tidak akan prestasi. Nah, jadi saya melihat pembelajaran 5 tahun ini di Jakarta kaya sekali. Dan mudah-mudahan bermanfaat tugas apapun yang saya kerjakan besok. Karena saya belum tahu juga saya bakal dapat tugas apa, mengerjakan apa, tapi insya Allah bermanfaat. Pak, kita berbicara rekam jejak, kita kembali ke masa lalu. 1 dekade terakhir Anda kan menggeluti berbagai macam peran, Pak. Mulai dari, ini tanpa jeda nampaknya Pak ya, dari akademisi, menjadi menteri, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kini menjadi bakal calon presiden, seperti itu. Nah ini setelah purna tugas nanti Pak, pada tanggal 16 Oktober, list apa saja yang akan Anda perbuat nih Pak, yang Anda lakukan? To-do listnya seperti apa? Ya, satu hal yang pasti, saya ingin terus bisa berkarya untuk keluarga, untuk orang banyak. Jadi itu adalah tanggung jawab yang saya harus rasa saya ingin tunaikan. Jadi sesudah ini saya akan jalani apapun yang nanti muncul. Kita belum tahu apa yang akan muncul. Betul nama saya disebut oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden, sudah disebutkan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Tapi kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Setiap ada amanat seperti ini, inilah sebuah kehormatan. Dan saya sampaikan pada Bang Surya, kepada para pengurus di Partai Nasdem, terima kasih dan apresiasi karena diberikan kepercayaan ini. Dan kami memandang panggilan tugas seperti ini itu sebagai amanah dan serius. Jadi kita berharap apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu, apa yang sudah kita kerjakan selama ini, itu nantinya bisa menjadi bekal di dalam menjalani tugas. Jadi saya belum tahu praktisnya akan mengerjakan apa. Sesudah tanggal 16 Oktober saya akan lihat. Tapi satu hal yang pasti, bahwa saya mendapatkan penugasan apapun, selama itu untuk kebaikan, untuk kepentingan orang banyak, maka saya akan jawab bismillah, insya Allah saya siap untuk menjalankannya. Baik, terima kasih Pak Anies telah meluangkan waktunya berbincang begitu mendalam dengan Metro TV kali ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dalam spesial dialog untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,